Anda masih kembali di kabar khusus untuk kasus Sambo. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang dengan menghadirkan 12 orang saksi untuk 2 terdakwa sekaligus, yaitu terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga terdakwa Ricky Rizal. Ke-12 orang saksi yang dihadirkan adalah 12 orang saksi yang sebelumnya sudah memberikan kesaksian di persidangan Barada Eliezer dan persidangan Sambo dan Putri Chandrawati. Mereka adalah keluarga atau pengacara keluarga dari Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, ayah dan ibu dari Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Ada pula kekasih dari Yosua, Vera Simanjuntak. Sementara itu ada adik dari Brigadir Yosua, Mahareza Rizky Huta Barat dan Devianita Huta Barat. Ada juga pula kakak dari Brigadir Yosua, Yuni Artika Huta Barat. Kemudian ada 3 orang tante dari Yosua, Rohani Simanjuntak, Roslin Simanjuntak dan Sangga Parulian, Novita Sarinadea dan juga Indra Manto Pasaribu yang ke-12-nya akan menghadirkan kesaksian pada hari ini untuk 2 terdakwa sekaligus. Kita masih menunggu jalannya sidang yang diperkirakan akan berlangsung pada pukul 9.30. Hanya tinggal beberapa saat lagi kita masih menunggu. Sementara kita menunggu, kita akan kembali berdialog bersama dengan Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, masih bersama kami Prof. Hipnu? Ya, masih. Baik, Prof. Hipnu, tadi saya ikut mendengarkan dialog Anda dengan Gina Vita sebelumnya ya, bahwa ke-12 orang saksi ini dihadirkan untuk menggali keseharian dan juga karakter dari Yosua ya, benar begitu ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin dicari dari hakim dengan menggali keseharian dan karakteristik dari Yosua? Apa fungsinya begitu bagi hakim? Ya, fungsinya memang bagi hakim itu kan berpikir objektif, Mas. Itu harus pahami. Objektif hukumnya, objektif perkaranya. Sehingga dari keterangan yang disampaikan keluarga korban, tante, pacar korban, itu nanti akan memberikan gambaran pada hakim. Apakah yang selama ini disampaikan di dalam berita acara pemeriksaan, kemudian yang disampaikan oleh terdakwa itu selaras atau tidak, kan itu kan? Karena ini kan korban meninggal dunia, kan itu lah. Sehingga kita hanya mendengarkan dari kesaksian sekunder, yaitu apa yang selama sehari-harinya keluarga korban, bapak, ibu, tante dan sebagainya. Sehingga nanti kalau mengetahui, memahami apa yang disampaikan oleh keluarga korban itu ternyata sangat bertentangan atau selaras, ya kita tidak tahu kan nanti kan dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa. Lah ini kan ada suatu ketimbangan yang luar biasa gitu loh. Contoh misalkan terkait dengan sarung yang kemarin diberikan harganya 1 juta, tetapi ternyata terus bantahan oleh keluarga FS karena terdakwa FS kan semua ajudan diberikan sarung kan gitu kan. Nah ini kan dalam rangka untuk menggali apakah ada suatu dinamika dalam suatu ritme dalam penugasan sebagai ajudan, dalam penugasan sebagai bawahan, dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkup keluarga keluarga C, almarhum dan sebagainya, itu akan terlihat nanti. Sehingga ini akan menjadikan basic, Mas. Basic di dalam sebelum nanti masuk pada bukti-bukti data primer kan gitu. Kalau kita pelitian data-data primer itu data apa yang ia lihat sungguhnya. Di sini kan kemarin kan kelihatannya ada juga perbedaan-perbedaan yang luar biasa antara keterangan FS dan keluarga korban kan gitu. Terkait dengan fasilitas dan sebagainya, terkait dengan kepercayaan dan diberikan kan gitu. Atau sampai pada tega-teganya begitu dekat atau dilakukan suatu pembunuhan, apakah tidak ada suatu suatu bentuk untuk menghambat tidak terjadi suatu kehendak dan sebagainya. Ini memang suatu yang perlu digali. Ini memang masih abstrak ya, abstrak. Tapi bagian abstrak yang nanti meluncur pada suatu pembuktian. Jadi berpikir seolah-olah dari yang deduktif ke induktifnya nanti gitu. Kalau kita suatu penelitian seperti itu, Pak. Oke, kalau kita bicara saksi nih, Prof. Saksi ini kan ke-12 orang saksi ini sudah bersaksi di 2 sidang sebelumnya nih.
Sidang Barada Eliezer, sidang Sambo dan juga Putri, lalu kemudian hari ini akan bersaksi lagi. Nah, kalau melihat Anda sebagai pakar hukum pidana begitu ya, jika melihat batiniah dari saksi yang sudah punya pengalaman nih, kita bisa bilang begitu ya, sudah punya pengalaman di 2 sidang sebelumnya, keterangannya biasanya akan bagaimana? Akan lebih tajam atau akan justru jenuh misalnya karena dia sudah saya mengulangi lagi cerita-cerita yang sama, atau malah justru lebih kritis lagi, lebih ingat lagi misalnya. Nah, ini bagaimana kemudian akan mempengaruhi pertimbangan hakim? Ya, apakah lebih kritis, apakah lebih jenuh? Ya, kalau kita melihat perspektif dari si keluarga korban, betul, dengan berjalannya waktu kelihatannya emosionalnya agak tertata ketimbang yang pertama. Nah, itu apalagi nanti dengan ini kan ibaratnya kan pelaksana di lapangan R sama K itu kan. Jadi mungkin tidak seemosional yang pertama dan yang kedua. Gitu Mas. Ini yang kalau kita lihat. Tapi dalam hal perspektif mengkritis dan tidak kritis ya, kembali bahwa di dalam peradilan pidana itu bicara fakta. Bicara suatu bukti. Tadi kita katakan bahwa asas hukum dalam suatu pembuktian actorius incumbit onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Dalam hal ini makanya penuntut umum yang menuduh, makanya dihadirkanlah saksi korban. Saksi korban yang suatu situasi yang betul-betul rasa duka, rasa kehilangan, ya, sehingga apa yang diinginkan dari keluarga korban, hukuman yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan. Nah, hukuman yang setimpal di sinilah makanya tidak hanya menyampaikan hukuman setimpal, tapi keluarga korban juga dimintai keterangan sebab akibat kehidupan daripada korban, hubungan korban dengan terdakwa dan sebagainya. Itulah yang menjadikan dasar apakah ada keganjilan, apakah ada sesuatu yang dipertanyakan. Nah, itu yang digali. Dengan demikian memang ini belum masuk saksi primer, tapi bisa memberikan gambaran terhadap pembuktian-pembuktian selanjutnya. Begitu Mas Alfat. Oke, nanti kita akan tunggu ya sampai saatnya saksi primer ini dihadirkan untuk memberikan bukti-bukti yang kemudian atau kesaksian yang sangat kita tunggu. Terima kasih Prof. Hipnu sudah menemani kami dari pagi hingga saat ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas analisanya pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, kami jeda dulu pemirsa sambil menunggu jalannya nanti sidang akan berlangsung saat lagi. Kami harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo.